kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya, Ibu Martina, PGP Angkatan 10, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, di sini seperti janji kita, saya izin untuk wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan kepemimpinan. Jadi kami DGP di sini selain analisa tentang keputusan kepala sekolah di LMS, kami pun juga diminta untuk menganalisa secara real pengalaman-pengalaman dari beberapa kepala sekolah. Di sini Ibu sebagai kepala sekolah saya adalah yang pertama, dan nanti ada 2 orang lagi dari kepala sekolah lain. Ini izin ya Bu ya memberikan pertanyaan wawancara. Di sini kira-kira Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kepada Ibu Martina, calon guru penggerak angkatan ke-10. Nama saya Haji Martinati, kepala sekolah SD Negeri Sari Gadung. Di dalam menangani kasus-kasus dilema etika di dalam sekolah, seorang pemimpin itu tidak akan terlepas daripada kasus-kasus atau permasalahan yang kita dihadapi. Nah, tetapi kita dalam menghadapi permasalahan ini, bagaimana cara memutuskan, kemudian bagaimana kita memutuskan itu supaya salah satu anggota atau teman kita agar jangan tersakiti. Dalam hal ini ada suatu permasalahan yang urgent yang harus kita hadapi, berarti kita harus memikirkan bagaimana sih caranya kita memutuskan agar dari salah satu pihak itu tidak tersakiti. Yang pertama, kita dengarkan dulu permasalahan apa yang kita hadapi, kemudian kita pertimbangkan. Nah, setelah kita pertimbangkan, kita boleh juga minta masukan kepada kawan atau rekan sejawat yang menurut kita itu adalah sangat besar pengaruhnya bagi kita. Nah, setelah kita mendengarkan dari beberapa teman atau kawan-kawan kita bisa mengambil langkah untuk mengambil keputusan apa yang terbaik bagi permasalahan ini. Dan tidak terlepas juga kita harus selalu saling koordinasi kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah agar keputusan itu nanti bisa kita laksanakan dan berjalan sesuai dengan harapan kita. Berarti untuk dalam pelaksanaannya ya, Ibu pernah juga mengalami dilema etika atau bujukan moral ya Bu dalam melakukan keputusan. Nah, selama ini Bu, kira-kira nih apa saja yang menantang dalam pengambilan keputusan, maksudnya yang tantangan sekali nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Jadi dilema etika ini Bu sama-sama benar keputusannya ini. Oh ya. Kita lihat kan dari kasus atau permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita lihat itu sama-sama benar, berarti kita mengambil keputusan itu bukan hanya sepihak, dalam artian kita dengarkan dulu keputusan permasalahan yang satu, kemudian kita dengarkan permasalahan yang satu lagi. Kita bisa mengambil keputusan itu, apakah keputusan ini nanti membawa mudarat, dalam artian lebih sedikit mudaratnya, lebih banyak untuk kebaikannya. Mudarat itu yang seperti apa? Kalau misalkan itu adalah menyalahi daripada aturan, tapi itu aturan itu bisa kita ringankan. Nah, kemudian dari keputusan itu nanti lebih banyak membawa manfaat, lebih baik itu yang kita ambil Bu. Kenapa jadi hal itu?
di dalam satu keputusan itu Bu, ada terkadang yang seharusnya kita tidak lakukan itu bisa kita lakukan karena itu tadi adalah keputusan yang urgent. Nah tetapi dalam keputusan itu sama-sama kedua belah pihak itu tidak dirugikan. Itu menurut pendapat kita. Iya, iya. Betul. Ya, baik. Kemudian untuk mengambil keputusan ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur yang seperti apa nih yang Ibu jalankan? Untuk selama ini, kalau untuk tata kelola itu dalam suatu keputusan itu tidak dilakukan karena permasalahan itu terkadang kan urgent. Nah, yang mana di dalam urgent ini itu kita sangat memperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dengan menyelesaikan permasalahan itu semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dan dalam lingkungan kerja. Jadi untuk yang urgent itu kita tidak perlu minta pendapat dengan kawan karena itu adalah suatu urgent yang harus kita ambil keputusan. Jadi yang mana di dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak terlepas lagi dengan menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang kita jalankan. Jadi kalau keputusan yang urgent itu kita alangkah baik secepatnya dan juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Sesuai kondisi ya Bu. Iya. Dan adakah Ibu seseorang yang membantu Ibu untuk menyelesaikan atau mempermudah Ibu membuat keputusan selama ini? Yang pernah saya alami terkadang sebenarnya banyak kebijakan atau pertimbangan kita yang kita lakukan selama ini dan juga kita terkadang bisa minta pendapat dengan orang bukan dengan dewan guru, masukan-masukan apa sih yang baik untuk kami ambil keputusan, sehingga kalau kita ngambil keputusan ini kalau minta pertimbangan dengan kawan-kawan mungkin kan lebih banyak pemikirannya daripada kita mempertimbangkan dengan hasil pemikiran kita sendiri. Sehingga dengan adanya masukan-masukan dari rekan sejawat kita atau kawan-kawan di sekolah, dengan keputusan itu akan lebih bisa kita kerjasama sehingga untuk keputusan kita itu tidak ada yang merasa dirugikan. Nah makanya kita selalu saling koordinasi, jaga kekompakan, saling komunikasi sehingga keputusan yang kita ambil ini itu bisa kita laksanakan bersama demi untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Yang terakhirnya Ibu sudah melaksanakan keputusan. Hal apa saja yang menjadi pembelajaran Ibu dalam mengambil keputusan itu? Adakah misalnya Ibu merasa harus ditinjau ulang keputusan ini? Dalam mengambil keputusan itu Bu, terkadang permasalahan itu kan ada yang melibatkan dewan guru, ada yang kebijakan dari kita sendiri. Nah tetapi selama ini permasalahan itu kan terkadang ada yang bersumber dari gurunya. Nah kalau misalnya gurunya itu cerita ini kita kan pasti mempertimbangkan. Nah mempertimbangkan itu juga kita tidak semerta-merta itu kan ini harus ini seperti ini, bukan. Kita lihat dulu kasus permasalahan apa yang kita hadapi, kemudian bagaimana caranya kita untuk kasus ini bisa terselesaikan, asal jangan kasus ini ada yang tersakiti, Bu. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan solusi apa yang cocok untuk permasalahan ini sehingga antara rekan yang satu dengan rekan yang lain itu tidak ada tersakiti. Akhirnya kita ambil keputusan bersama, itulah yang terbaik untuk kita laksanakan. Makanya di dalam keputusan ini kita selalu adanya koordinasi, komunikasi sehingga program-program yang kita jalankan ini bisa kita lihat lagi ke belakangnya apakah pelaksanaan ini sudah berjalan dengan lancar atau ini separuh. Makanya kita selalu komunikasi, kita sampaikan ke kawan-kawan
apakah ini nanti kita lanjut untuk kita laksanakan atau cukup sampai di sini. Nah, dengan adanya koordinasi dengan teman-teman itu dan masukan dari kawan-kawan, akhirnya program yang kita laksanakan itu bisa berjalan. Baik Ibu, nah ini sangat panjang lebar nih penjelasan Ibu, dan saya rasa menjadikan sebuah pembelajaran bagi kami PGP ya. Dan waktunya kami berterima kasih Bu atas penjelasan Ibu atas wawancara ini. Terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kada kalau membuka. Assalamualaikum Pak Ahmad, terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertemu dengan Bapak. Perkenalkan, saya Ibu Mardina SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu. Di sini saya bersama dengan Pak Ahmad, warga Kepala Sekolah SPN 1 Seligapung. terima kasih Pak Ahmad sudah perkenalan ini. Nah ini sesuai dengan janji kita ya Pak Ahmad, saya ingin mengadakan sesi wawancara tentang tugas saya sebagai TGP, di mana di modul 3.1 saya ada tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri dan 2 kepala sekolah yang lain. Nah ini terima kasih, kita bisa mulai ya Pak ya. Silakan, apa yang perlu ditanyakan? Oke, di sini nanti. Dengan apa? Calon guru penggerak. Iya, terima kasih. Di sini nanti kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Nah ini nih, selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Permasalahan-permasalahan yang ada yang kita jalani itu banyak permasalahannya. Permasalahan etika moral misalnya untuk mengatasi kasus yang kami hadapi, ya tentunya kita harus melihat dengan kepentingan apakah benar atau salah. Jika permasalahan atau kasus-kasus tersebut ya melima etika atau kedua posisi yang sama, tetapi kepentingan itu bisa dipertentangkan atau kedua kepentingan itu tadi salah, maka permasalahan atau masalah itu berarti melanggar hukum. Ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah, berarti ini ya jika sama-sama benar itu merupakan kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Tapi jika ada satu benar dan satu salah, kemudian yang salah ini kita diberikan tekanan untuk melakukannya, itu termasuk rujukan moral. Nah, kemudian nih untuk yang kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak, biasanya Bapak bagaimana memutuskannya yang sama-sama mempunyai nilai kebaikan yang dinamakan dilema etika biasanya? Permasalahan masa berkaitan dengan dilema etika suatu lingkungan sekolah yang ada hal-hal yang terjadi. Tentunya kita harus melihat kasus kedua belah pihak itu atau kepentingan sama. Dan saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi, rendah, ataupun kepentingan misalnya apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah tentunya kan kita harus melihat kepentingan pribadi tadi, kelompok, kegiatan itu mungkin apakah jangka panjangnya atau jangka pendeknya, maka kita simpulkan atau saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam permasalahan tersebut. Berarti harus ini dulu ya Pak, diidentifikasi, kemudian ditimbang ya Pak ya, sesuai kepentingannya ya. Oke Bapak ya.
selama ini nih Pak ya, selama Bapak di kota sekolah, apakah Bapak memiliki nih sebuah tata cara atau jadwal dalam menentukan atau mengambil kasus atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya ketika ada dua kepentingan tersebut terjadi, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak punya jadwal di waktu yang lain untuk menyelesaikannya? Nah, kita melihat apabila ada permasalahan dua belah pihak di situ, selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami ambil atau yang kami simpulkan, tentunya melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah itu dengan apa saja, sejauh mana apatnya nilai itu yang bertentangan yang kedua belah pihak tersebut, ya. Lalu apa permasalahan tersebut yang tersebut dalam permasalahan tersebut yang ketiga kami melakukan mengumpulkan data-data. Data-data itu berupa apa? Beberapa fakta yang ada yang sudah terjadi, karena kemudian kami menganalisis atau melihat dengan apa saja ya apa yang terjadi. Nah, disinilah setelah kita tahu fakta-fakta yang tersebut, nah kita melihat kebenaran kelemahan di permasalahan kedua belah pihak itu. Nah, setelah itu kita melakukan pengambilan atau mengambil sikap, mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut. Kemudian adalah salah satu kita melakukan refleksi. Nah, artinya apa? Apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau salah? Ya, berarti melalui melihat situasi dan kondisi ya Pak ya, kita memungkinkan itu jika itu hal tersebut memungkinkan untuk diselesaikan di tempat, diselesaikan di tempat. Tapi jika mungkin berat, mungkin dijadwalkan kembali ya Pak ya. Ini nih selama Bapak jadi kepala sekolah nih, adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk membuat atau mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bapak ini sebagai pemimpin nih, misalnya Bapak minta pendapat siapa, atau ke atasan kah, atau ke pengisi jawab kah, untuk mempermudah keputusan Bapak ini, sehingga keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya, orang-orangnya Pak. Ya, dari segi orang-orang yang kita mengambil keputusan itu harus kerjasama lah, Ya, membantu antara Bapak ya. kami sejawat itu kita dapat membantu mempertimbangkan masalah tersebut. Apa kita yang diputuskan itu salah atau benarnya, maka kita harus melibatkan salah satu misalnya personil kita mengambil keputusan tersebut, supaya apa yang kita ambil langkah-langkah tersebut itu tidak menjadi pembicaraan atau polemik yang berikutnya. Ini ya Pak ya, dari dilema etika dan rujukan moral nih Pak, kasus-kasus yang terjadi dengan Bapak nih, apa yang paling menantang Pak? Apakah kasus dilema etika ataukah kasus rujukan moral selama Bapak jadi kepala sekolah nih yang paling menantang? Memang permasalahan kasus-kasus dilema etika atau dilema tentang moral, bukan moral, kedua-duanya itu adalah menjadi beban kita. Menjadi beban dua-duanya sama berat ya Pak ya. Maka permasalahan itu kita harus melibatkan suatu kegiatan bermusyawarah di antara personil kita, bagaimana cara mengambil kebijakan tersebut tentang masalah tentang moral tadi. Ya. Tadi sama beratnya nih ya Pak ya, antara dilema etika dan rujukan moral. Itu Bapak ini. Yang terakhir ya Pak ya, dari semua nih yang Bapak pernah alami, Bapak sampaikan kepada saya, itu pembelajaran apa yang paling menarik dari semua kasus Bapak itu yang Bapak jadikan acuan untuk memutuskan pengambilan keputusan berikutnya?
Bapak pernah punya pengalaman apa yang sangat menarik yang Bapak jadikan pelajaran untuk menjadi acuan memutuskan yang berikutnya. Permasalahan-permasalahan yang menarik yang menjadi masalah yang pernah dialami ya di sekolah itu pertama masalah moral etika terhadap siswa. Kadang-kadang siswa itu menjadi permasalahan di antara kita, sehingga ada permasalahan siswa antara siswa, maka terjadilah ikut serta orang tua. Berkembang ya. Maka oleh karena itu kami memutuskan menindaklanjuti dengan cara bermusyawarah dan langsung memanggil kedua belah pihak, orang tua murid yang menjadi permasalahan itu. Sehingga dapat kami memutuskan ini apa benar apa salah. Kalau memang salah, bagaimana kita cara meredamkan, mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Kayaknya itu yang kami putuskan bersama. Menarik sekali nih Pak ya, Bapak banyak sekali pengalamannya tentang kasus-kasus di sekolah Bapak ya. Kemudian ini saya ucapkan terima kasih Pak ya atas kesempatan saya diberikan pemahaman cara-cara berpikir Bapak sebagai kepala sekolah. Sampai di sini dulu ya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN 1 Tongkaran Pangeran. Iya, terima kasih Bunda. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Mardina SPD, BGP Angkatan 10 dari SDN Luasari Bandung, Kabupaten Tanah Biru. Alhamdulillah dengan Ibu Nyati SPD FM, Kepala Sekolah SDN 1 Tongkaran Pangeran, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya dan mudah-mudahan lancar dalam kegiatan mengikuti guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih Bunda, luar biasa nih. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya Bunda. Kembali saya juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Bunda. Nah, di sini sesuai janji kita, saya ingin minta izin mengajukan wawancara nanti dengan Ibu, di mana tugas kami sebagai guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan kepemimpinan. Nah, di sini sesuai janji kemarin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Punya. Oke, terima kasih. Nah, untuk keputusan kepemimpinan ini nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasusnya yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, untuk masalah itu kita lihati konteksnya. Nah, permasalahannya ini murid atau guru. Kalau guru, antar guru kita tanya satu persatu terlebih dahulu, baru kita ambil pokok masalahnya seperti apa. Nah, berat atau ringan dan sebagainya. Kalau sudah diselesaikan secara keluargaan dengan musyawarah mufakat supaya tidak terjadi gesekan dan gosokan antara sesama teman. Kalau dengan anak-anak dengan guru itu kita tanyakan permasalahannya bagaimana dan seperti apa. Nah, kita panggil dulu satu persatu muridnya dengan gurunya. Mungkin ini melibatkan dengan orang tua kalau orang tua sampai tahu. Nah, orang tua kita satukan, kita selesaikan secara kekeluargaan kembali. Dan kalau tidak seberat mungkin, biasanya kalau di sekolah tuh nggak sampai berat Bang mengenai etika. Nah, maka itu kita selesaikan, kita secara kekeluargaan dan orang tua kita untuk bertemu bersama, musyawarah bersama, dan kita satukan bersama dan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ditimbang dulu ya Bun ya, ditimbang dari diidentifikasi. Ya. Misal nih Bun ya, misalnya nih selama Bunda menjadi kepala sekolah ini, Bunda mempunyai sebuah kasus nih di mana
Bunda harus mengambil sebuah keputusan, namun sebuah kasus itu dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar nih. Ya, ini kira-kira Bunda bagaimana cara menyikapi dua kepentingan tersebut? Kalau kedua-duanya benar, harusnya kita pakai aja pendapat kedua-duanya. Nah, kalau memangnya itu baik pendapatnya, harus kita ambil sikap. Tidak boleh kita ambil salah satu aja, harus kedua-duanya kita pakai kalau memangnya itu baik untuk kita. Nah, sebagai pembelajaran yang akan datang, harus kita perhatikan pendapat orang lain. Jangan kita sebagai pimpinan, janganlah kehendak kita aja yang dikedepankan. Oke, berarti tadi Bunda kombinasikan ya, kalau memang karena itu memang sama-sama benar. Nah, kalau langkah-langkah atau prosedurnya pun bagaimana nih untuk mengambil dari dua, kan tadi sama-sama benar nih. Ya, tapi Bunda harus mengambil satu putusan dari dua itu tadi. Tadi kan Bunda kalau memang alternatif dikombinasikan bisa. Kalau misalnya wajib nih mengambil salah satu saja, apa langkah-langkah yang Bunda ambil sebelum memutuskan satu tersebut diambil? Kalau memangnya yang harus diputuskan itu untuk satu aja, kita perhatikan mana yang paling penting dan sesuai dengan program sekolah. Nah, tidak bertentangan. Nah, yang kita ambil yang itu kita dahulukan, baru tahun depannya kita akomodasi pendapat yang satunya, sehingga kita tidak menafsirkan semuanya aspirasi itu artinya semua terpenuhi ya. terpenuhi. Apakah Bunda nih untuk memutuskan tersebut punya tata kala atau tata kelola atau terjadwal nih misalnya untuk menyelesaikan sebuah keputusan tersebut? Kalau kegiatan sekolah itu biasanya terjadwal. Untuk ini kegiatan PPDB, kegiatan KOSP, kegiatan ekstrakurikuler itu kan sudah terjadwal dan tercantum di dalam KSP. Sekarang istilahnya kan KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu memangnya KOSP, satuan kurikulum operasional satuan pendidikan. Maka dari itu kan tertuang di situ yang mana yang harus dilaksanakan sudah ada. Maka dari itu kita tidak lepas dari rambu-rambu tersebut. Sesuai rambu-rambu. Iya. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bunda untuk memberikan sebuah keputusan? Kemudian hal apa nih selama ini yang sangat menantang dari dua persoalan dilema etika atau bujukan moral itu yang Bunda rasakan? Ya, kalau kita ngomong dengan moral, Iya. kalau di sekolah ini rata-rata bagus aja, tapi kadang-kadang etika kita itu sudah agak menipis. Karena apa? Dengan keinginan seperti ini yang lepas jalur umpamanya. Nah, biasanya ini padahal tahu aja salah, tapi biasanya langsung ke yang tertinggi. Nah, sehingga orang bawah itu ditekan, tekanan dari atas. Maka dari itu sekarang saya ngambil keputusan itu kita sesuaikan saja, yang tidak sampai bergesekan. Kalau itu akhirnya ke atas, tidak usah kita tolak, kita laksanakan aja lebih dulu supaya tidak sampai ke atas. Itu aja, karena itu pengalaman sudah pribadi. Berarti kalau saya tangkap nih, berarti bujukan moral ya Bun yang sangat menantang ini ya. Kalau dilema etika Bunda tadi bisa kombinasi, kan bujukan moral sangat menantang. Etika, Iya, etika ini etika itu yang susah. Kemudian Bun, adakah seseorang yang membantu Bunda membuat keputusan, atau misalnya tidak ada, faktor apa nih yang Bunda paling perhatikan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut? Mengambil keputusan itu ya lingkungan mempengaruhi. Nah, terus stakeholder yang ada. Nah, terutama kawan-kawan di sekolah itu sangat menentukan keputusan kita. Nah, kita harus apa itu. Nah, kalau kawan di sekolah tidak mendukung, tidak mungkin keputusan itu bisa dijalankan dengan baik. Seru ya nih
Bun ya. Ini terakhir nih Bun nih. Dari semua yang pernah Bunda lakukan nih dalam mengambil sebuah keputusan nih, apa nih yang Bunda sangat ingat sebagai pembelajaran untuk membuat keputusan yang terbaik di berikutnya ya? Menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik, walaupun sebetulnya itu betul. Gitu. Nah, maka dari itu sebagai pembelajaran sekarang, sebelum, karena kan dicampur adukan lah saat ini itu, makanya sekarang kalau mengambil keputusan biasanya saya musyawarahkan dalam sekolah dulu. Sebabnya kalau ini tidak kita iya kan, akhirnya ya harus iya juga. Lebih baik iya aja berdahulu, kada usah sampai ke kemana-mana. Oke. Banyak sekali pengalaman Bunda nih, luar biasa, Masya Allah. Itu tadi wawancara kita Bun, sangat menarik. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali nih dalam wawancara ini, namun saya rasa sudah tersampaikan beberapa poin yang diminta di tugas kami. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.